Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, saya Ella Salasifah. Kita akan membahas materi kita di pertemuan yang ke-10, yaitu tentang peran ahli gizi dalam sistem pelayanan kesehatan. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu capaian dan tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan mengenai peran ahli gizi dalam sistem pelayanan kesehatan berdasarkan 4 upaya pelayanan kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi contoh dari kegiatan pelayanan gizi pada masing-masing upaya tersebut, serta memahami akan pentingnya dari peran ahli gizi sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan. Baik, sebelum kita membahas tentang masing-masing peran tersebut, Ibu ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Menurut kalian, kapan sih sebenarnya peran seorang ahli gizi itu dimulai? Apakah ketika seseorang sudah sakit atau justru sebelum penyakit itu muncul? Jawabannya adalah betul, keduanya. Dalam sistem pelayanan kesehatan, seorang ahli gizi itu memiliki peran yang sangat luas. Tidak hanya memberikan terapi gizi pada pasien yang sedang sakit, tetapi juga kita berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, membantu proses pengobatan hingga mendampingi proses pemulihan pasien. Oleh karena itu, peran ahli gizi dibagi menjadi 4 upaya pelayanan kesehatan, yaitu sebagai promotif, preventif, kuratif, serta berperan dalam rehabilitatif. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas masing-masing dari peran tersebut secara rinci. Kita mulai dari upaya promotif. Upaya promotif merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan kemampuan masyarakat agar mampu menerapkan perilaku hidup sehat secara mandiri. Dalam bidang gizi, kegiatan promotif dapat dilakukan melalui edukasi mengenai pedoman gizi seimbang, penyuluhan kesehatan, maupun kampanye pola makan sehat kepada berbagai kelompok masyarakat. Nah, melalui kegiatan promotif ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui informasi tentang gizi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kualitas kesehatannya dapat terus ditingkatkan. Tahukah kamu, kebiasaan sederhana itu bisa mengganggu keseimbangan hormon dan menurunkan kesuburan. Junk food bukan sekedar makanan cepat saji, tapi ancaman nyata bagi kesehatan reproduksi. Junk food adalah makanan tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam, tapi nutrisinya tinggi banget loh. Contohnya ada minuman soda, burger, mie instan. Makanan yang biasa kita sebut sebagai comfort food. Sayangnya, yang biasa kita sebut comfort ini menjadi sumber masalah utama bagi kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Lalu peran yang berikutnya adalah preventif. Preventif itu bertujuan mencegah terjadinya masalah gizi maupun penyakit sebelum kondisinya menjadi lebih berat. Nah, biasanya untuk peran dari ahli gizi dalam kegiatan preventif ini, bentuk kegiatannya adalah melakukan screening status gizi pada kelompok-kelompok yang rentan secara berkala, atau bisa memantau tumbuh kembang anak untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan sejak dini, serta melakukan intervensi gizi guna mencegah terjadinya stunting maupun obesitas. Dengan adanya deteksi dini, masalah gizi dapat segera ditangani sehingga resiko komplikasi dapat diminimalkan. Gambar berikut memberikan contoh mengenai kegiatan preventif yang dilakukan oleh seorang ahli gizi. Pada tahap ini, pemantauan status gizi dilakukan secara rutin sehingga apabila ditemukan masalah gizi, intervensi dapat segera diberikan sesuai dengan kebutuhan sasaran.
Lalu kita masuk ke peran berikutnya, yaitu kuratif. Pada tahap ini, ahli gizi menjadi bagian dari tim kesehatan yang bekerja sama dengan tim kesehatan lain seperti dokter, perawat, dan yang lainnya. Dalam apa? Dalam membantu proses penyembuhan pasien. Nah, tujuan dari kuratif ini adalah membantu mempercepat proses penyembuhan sekaligus memperbaiki status gizi pasien. Bentuk pelayanan yang diberikan biasanya seperti konseling gizi atau penyusunan terapi diet sesuai dengan kondisi pasien atau kondisi penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, maupun penyakit ginjal. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat contoh dari proses konseling gizi yang merupakan salah satu contoh dari tahap peran sebagai kuratif, yaitu sebagai berikut ini. Nah, konseling gizi itu merupakan proses komunikasi dua arah. Ahli gizi menggali kebiasaan makan pasien, memahami kendala yang dihadapi, kemudian bersama pasien menyusun solusi. Jadi begini Bu, untuk pasien diabetes ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terapi obat secara rutin, kemudian yang kedua adalah pengaturan diet yang tepat, dan yang ketiga adalah olahraga sesuai kapasitas. Di sini memang Ibu Arika ada penambahan obat karena kadar gula darah Ibu belum terkontrol ya Bu ya. Kemungkinan karena penggunaan obat yang tidak rutin tadi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya atau ke peran selanjutnya, yaitu rehabilitatif. Setelah pasien menjalani pengobatan, proses pemulihan masih memerlukan dukungan terapi gizi yang tepat. Nah, di tahap ini ahli gizi berperan dalam apa? Membantu pemulihan status gizi pasien. Pasca operasi bisa, pasca terkena penyakit stroke bisa, maupun pasien-pasien dengan kondisi kronis melalui terapi nutrisi yang sesuai. Selain itu, pada tahap rehabilitatif ini juga dilakukan monitoring lanjutan agar kebutuhan gizi pasien tetap terpenuhi sehingga proses pemulihannya berjalan optimal. Proses rehabilitasi tidak berhenti setelah pasien keluar dari rumah sakit. Monitoring evaluasi tetap diberlakukan agar status gizi pasien terus membaik serta mencegah terjadinya masalah gizi yang dapat memperlambat proses pemulihan. Sehingga kesimpulannya adalah peran ahli gizi itu mencakup 4 upaya utama, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Keempat upaya tersebut